Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai seorang kepala sekolah muda yang luar biasa. Beliau adalah Muhammad Teguh Sudadi, sarjana pendidikan. Sebelum menjadi kepala sekolah, beliau sudah aktif di beberapa kegiatan dan organisasi, termasuk juga beliau juga pernah menjadi atau pernah ikut organisasi ketika beliau kuliah dulu. Bapak guru hebat, mari kita saksikan pengalaman-pengalaman beliau yang akan beliau bagikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mencontoh dan mengikuti cara-cara beliau jika kita menghadapi masalah-masalah kaitannya adalah dilema etika atau bujukan moral. Bapak guru hebat, mari kita mulai saja sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan cepat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga Mas Umar. Oke. Terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi ini saya ingin bertanya-tanya Pak tentang pengalaman panjenengan selama ini dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus di mana kasus itu kasus dilema ataupun rujukan moral. Jadi kita mulai ya Pak ya. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Umam untuk bisa hadir ke SD 6 Bulung Kulon. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, untuk mengidentifikasi kasus yang mengarah ke dilema etika atau ke bujukan moral, yang saya lakukan adalah ketika kasus tersebut melanggar aturan, itu saya kategorikan bujukan moral. Jika tidak melanggar aturan, itu arahnya ke dilema etika. Oh, begitu kira-kira Mas Umam. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, entah itu di sekolah ataupun organisasi Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Monggo Pak. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, untuk menjalankan pengambilan keputusan, jika terjadi kasus, ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maka yang saya lakukan adalah memahami fakta kasus tersebut, membandingkan nilai kebajikannya, seperti besar kecilnya manfaatnya, dan dampak jangka panjang atau pendek kebijakan yang bisa memengaruhi keputusan yang saya ambil. Jika nanti bermanfaat besar
dan berdampak jangka panjang, pasti akan saya ambil keputusan dengan tepat. Oke. Nah, dari yang telah Bapak paparkan tadi, kami juga ingin tahu langkah-langkah secara rinci, Pak, atau prosedur yang seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Monggo, Pak. Ya, untuk pertanyaan ketiga ini, langkah-langkah atau prosedurnya ya. Seperti saya menjawab pada pertanyaan kedua, kasus tersebut, yang pertama, kasus tersebut kita pahami terlebih dahulu. Kita pahami ya, ada fakta apa saja pada kasus tersebut. Biasanya saya lakukan pengumpulan eh, data dan informasi baik secara pengamatan dan bertanya jawab, diskusi dengan teman-teman yang ada di dalam stakeholder di lingkungan sekolah SD 6 Bulung Kulon. Selanjutnya, langkah yang kedua yang saya ambil adalah setelah data dan informasi yang sudah saya peroleh, saya olah untuk menjadi bahan pertimbangan, terutama seperti yang eh, saya lakukan jika itu manfaatnya berdampak jangka panjang, terus eh, manfaatnya lebih luas, itu saya anggap keputusan yang tepat. Terus yang ketiga, langkah terakhir ini, setelah bahan data dan informasi yang saya olah, yaitu saya segera mengambil keputusan. Sehingga keputusannya nanti bisa dilaksanakan bersama. Begitu Pak Umam. Wow, paparan yang sangat luar biasa, sangat luas sekali dan sangat terperinci. Nah, dari paparan panjenengan ini, Pak, saya juga ingin tahu hal-hal apa yang selama ini Anda anggap, panjenengan anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, gitu, Pak. Ya, baik. Untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika bersifat efektif jika efisiensi biaya, efisiensi tenaga, dan efisiensi waktu. Keputusannya juga bersifat luas dan manfaatnya bersifat panjang. Seperti yang kita ketahui, kalau pengambilan keputusan nanti membutuhkan biaya yang banyak, itu akan mempengaruhi keadaan anggaran dana di sekolah tersebut. Begitu Pak Umam. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan kelima nih Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan atau hambatan panjenengan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Monggo Pak. Nah, ini yang sering ditemui oleh rekan-rekan sebagai pimpinan di sekolahan, sebagai kepala sekolah, itu adalah ketika ada kasus, ya, ada kasus yang harus bersifat segera diselesaikan, cepat ditangani, dan hasilnya itu tepat, begitu, sehingga nanti bisa efektif dalam pengambilan keputusannya. Jadi yang menjadi hambatan adalah masalah yang harus ditangani cepat dan segera dan juga harus dituntut ketepatan ya Pak. Iya betul. Jangan sampai nanti akan menjadi masalah lagi. Oh iya betul. Jangan sampai nanti malah menyelesaikan masalah dengan adanya muncul masalah yang baru. Saya ingin tahu Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus atau jadwal tertentu terkait dalam pemecahan masalah atau penyelesaian masalah ini Pak? Monggo.
Ya, pertanyaan ini bagus. Eh, Semuanya tergantung pada situasi kasus tersebut. Kalau ada kasus yang bersifat harus segera diambil tindakan, maka saya tidak membutuhkan tata kala, jadwal, ataupun prosedur. Ya, karena harus segera diatasi kasus tersebut. Tapi manakala eh, ada jeda waktu, maka saya akan melakukan prosedur dan jadwal yang seperti yang saya utarakan tadi. Kita pahami terlebih dahulu, kita cari informasinya, kita olah datanya untuk bahan pertimbangan, baru kita ambil keputusan yang tepat. Gitu Pak Umam. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika ini, Pak? Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Umam. Eh, Pak Umam, saya menjadi kepala sekolah itu termasuk baru. Jadi belum begitu banyak mendapat kasus-kasus yang bersifat urgent. Tetapi sejak tahun lalu sudah ada beberapa kasus yang bisa cepat teratasi. Itu alhamdulillah karena ada bantuan yang bersifat mempermudah dalam pengambilan keputusan atas kasus dilema etika. Pihak-pihak yang sangat membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah terutama mereka yang ada di dalam stakeholder SD kita sendiri. Ada di situ rekan kita, dewan guru dan tenaga kependidikan, ada komite, ada orang tua siswa, dan tentunya juga tidak tertinggal adalah siswa tersebut. Dari mereka itu sangat membantu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Terakhir Pak, Ya. dari sekian banyak yang telah Panjenengan paparkan, saya ingin tahu kesimpulan saja dari kita refleksikan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak, sehingga pengalaman Bapak ini dapat menjadi acuan ataupun panutan dari kita semua yang pemirsa yang ikut juga menonton kegiatan ini, sehingga sebagai tolak ukur sehingga apabila kami mendapatkan masalah yang sama dengan yang Bapak dapatkan, kita dapat menirunya. Monggo, Pak. Ya, ini sekedar sharing saja, wong ini juga menjadi pemimpin dari sekolah itu belum lama. Untuk sekedar sharing saja bahwa dalam kita mengambil keputusan itu kita berpikir objektif. Jangan sampai logika kita tidak logika jangan dikedepankan, ya, bersifat objektif. Nah, disertai juga kita harus dalam keadaan tenang dalam menanggapi kasus-kasus tersebut. Dalam keadaan tenang kita akan berpikir jernih. Sehingga dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut itu menghasilkan keputusan yang tepat, bisa dilaksanakan bersama dan tidak menjadi kasus baru. Begitu Pak Umam. Ya. Oke, terima kasih Pak atas pengalaman sharing dari Panjenengan. Semoga saja paparan dari Panjenengan, ilmu dari Panjenengan ini bermanfaat ke depannya sehingga kita semua dapat belajar dan mengikuti sesuai dengan apa yang sudah Panjenengan contohkan. Kami berdoa semoga apa yang telah Bapak berikan ini dapat menjadi ladang amal Panjenengan dan dapat dibalas oleh Allah berlipat ganda.
Amin. Bapak Ibu guru hebat, begitulah kegiatan kita dalam mewawancarai Pak Teguh. Semoga saja kegiatan ini bermanfaat dan dapat panjenengan serap ilmunya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Terima kasih Pak.